Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Tapi khos semua yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuajah kembali, ya, berkumpul kembali di majelis yang sangat mulia insyaallah, di mana kita mempelajari bahasa Arab yang ini merupakan alat untuk kita memahami dinul Islam itu sendiri. Tapi khas semua, insya Allah kita akan lanjutkan kajian rutin kita di halaman 177 ya. 177 berkaitan khobar kana wa akhwatuha. Jadi yang lalu kemarin membahas tentang apa? Mustasna ya. Meskipun itu belum kamil, artinya belum sempurna secara kita pembahasannya, namun untuk perkenalan insya Allah sudah mewakili. Perkenalan sudah mewakili, nanti sambil berjalan baru kita mendalaminya per babnya. Yang penting sudah pernah dapat dulu. Nah sekarang khobar kana dan khobar kana dengan isim ina sebetulnya yang ingin kita bahas. Ya, di halaman 177 itu khobar kana wa akhwatuha. Khobarnya kana wa akhwatuha ya. Ini sama dengan yang lalu di bab marfu ya, kalau ingat. Ya, kana itu juga ada, betul? Ada. Tapi dia isim kana. Ya, isim kana. Ya, baik. Jadi ini bukan hal yang baru ya. Artinya bab kana ini sudah pernah ya. Bab kana itu sudah pernah. Nah, karena sekarang babnya adalah mansub ya, yang kemarin kita telah pelajari bersama, hal-hal yang dimansubkan itu terjadi kepada maf'ul bih ada 5, kemudian tamyiz, kemudian hal, kemudian mustasna ya, sampai di situ ya. Ada lagi? Ada lagi nggak Pak kemarin? Ada yang ingat? Maf'ul ada 5 jelas. Setelah maf'ul apa? Hal. Terus tamyiz. Terus mustasna. Ya. Sampai di situ toh? Kemudian kita tambah satu lagi khobar kana. Khobar kana wa akhwatuha, dan saudaranya kana. Jadi kana ini punya saudara-saudara. Khobar kana wa akhwatuha. Salah. Ya. Khobarnya kana dan saudaranya kana, saudara-saudaranya kana. Ini dia dibaca apa? Mansub, tandanya fathah itu yang pertama. Ya, adapun tanda-tanda yang lain nanti. Kalau kemarin di marfu, ya yang marfu namanya apa? Isim kana. Isim kana wa akhwatuha. Ya. Isimnya kana dan saudaranya kana. Itu pasti dibacanya marfu. Sekarang mansub bukan isimnya tapi khobarnya. Masih ingat khobar Pak? Ya, khobar itu khobar apa kemarin? Ya. Khobar adalah yang menjelaskan mubtada. Ya, jadi ada mubtada, ada khobar. Tugasnya khobar menjelaskan mubtada. Nah, baik, kita baca ya. Isim kana itu adalah isim yang mansub
Isim yang mansub. Tanda mansubnya apa? Fathah, itu contohnya. Atau tanda mansub yang lain apa? Menggunakan alif, ya dan semisalnya, tapi nanti untuk yang lain. Yang sekarang adalah fathah, paling gampang. Setelah isim kana dan saudaranya, yang kedua ya, khobar kana itu dia setelah isim kana, isimnya kana. Kemudian asal mulanya adalah khobar mubtada. Asal mulanya. Supaya gampang. Ya, contohnya kanallahu aliman hakiman. Oh, di sini aja. Kanallahu wa kanallahu aliman hakiman. Nah. Aliman hakiman. Aslinya ini Allahu alimun kok naik hakimun, mubtada khobar. Allahu alimun hakimun. Ini mubtada'nya, ini khobar. Ya. Masuk kana. Kanallahu aliman hakiman. Ini. Karena ada kana. Jadi wa kanallahu pasti khobarnya nanti aliman. Artinya mansub. Contoh lain, ya, misalkan baitun al baitu, ya, al baitu jamilun atau kabirun, al baitu kabirun, rumah itu besar. Rumah itu besar. Kanal baitu kabiron. Khobarnya kana mansub, artinya mubtada khobar. Paling gampang difahami adalah mubtada khobar itu kalau didahului kana, khobarnya jadi mansub, mubtada'nya tetap marfu. Itu kalau kana. Gampang untuk memahaminya, ya. Jadi kalau ada kana, khobarnya jadi mansub, mubtada'nya jadi marfu. Sampai di sini dulu. Sudah ada gambaran? Aji kayaknya mengikuti. Lama tidak masuk. Berarti kalau tidak ada wakana Rasulullah alimun semua, ya? Iya, betul. Marfu. Ya. Aliman. Dia yang merubah menjadi mansub karena ada kananya. Kalau nggak ada kana, Allahu alimun hakimun. Ada ayatnya. Ya. Tapi kalau ada kana, berubah di harokatnya. Ya. Maknanya beda. Kana itu menjelaskan dari dulu. Ibaratnya kalau kana Allahu aliman hakiman, kita itu ingin menyatakan kana Allah itu sudah dari dulu tuh alim hakim gitu, mengetahui. Artinya kana itu sesuatu yang terjadi, sudah terjadi karena dia fi'il madi. Jadi kun fayakun itu ya dari kana itu sudah. Ya. Kun fayakun itu ya kana itu fi'il madinya. Kun fi'il amarnya. Fayakun ya fi'il mudhari. Gitu.
kun fayakun itu jadilah maka jadi. Itu aslinya kana. Amarnya kun. Ya, kalau dalam Quran surat Yasin kan? Yasin ya? Ya. Kun fayakun itu. Kun fayakun jadi. Aslinya dari kata kana. Kun fayakun, jadilah maka jadi. Maka akan. Kata kana itu makna aslinya itu apa? Arti kana terjadi. Sudah jadi. Gitu. Sudah. Ya kalau kana kan fi'il madinya. Ya. Sudah jadi. Kana Allah atau kanal baitu jamilun ya. Kanal baitu jamilun artinya dulu ya rumah ini bagus. Wal an asbaha qabihun dan sekarang sudah jelek begitu. Itu artinya mengabarkan sesuatu yang sudah lampau, sudah terjadi dulu begitu. Kanan naru kan begitu. Kanan naru musta'idun artinya kanan naru itu artinya dulu itu ya nari itu musta'id artinya sudah disiapin gitu. Musta'id dan ya gitu. Jadi kana itu artinya sesuatu yang sudah lampau terjadi. Artinya memang sudah ada. Sudah ada. Begitu. Kanal abu ya berarti bapak. Kanal abu kabirun atau dakiyun ya, seperti itu. Itu kana. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi. Ini memahami simpelnya. Nah, kalau nggak ada sekarang langsung saya gabung jadi satu supaya kita dapat dua bab langsung. Jadi ini kan kana ya, kana. Sekarang kalau yang kana ini, ya ini kana atau dihapus saja biar nggak bingung ya. Kana itu pasti pasangannya dengan inna. Ini bab berikutnya. Meskipun nanti kita pelajari. Kalau inna itu ya. Kalau inna kebalikannya. Inna kemarin apa? Isimnya kana mar. Kan begitu. Isimnya kana itu dia mansub. Ya khobarnya yang marfu. Jadi dibalik. Jadi kalau kana Allah hu ali aliman hakiman inna Allah ha alimun hakimun ya dibalik kebalikannya. Ini namanya isimnya ina, ini namanya khobarnya ina. Jadi yang tadinya mubtada itu berubah nama menjadi isim, tapi sebetulnya secara makna sama. Innallaha, kalau ada in pasti setelahnya mansub. Innal baita, innal masjidah, begitu. Nah, setelah itu baru alimun hakimun atau innal masjidah jamilun. Innal ali zakiyun misalkan. Kayak gitu. Ya ini kebalikannya. Supaya gampang memahaminya. Itu memang rumusnya begitu atau? Rumusnya begitu. Sudah dari sononya. Jadi kalau ada inna, ada kana, ya itu begini harokatnya. Ya. Kalau inna masuk, kalau kana ya kebalikan. Innallaha alimun hakimun. Jadi kalau di sini innal masjidah kan begitu ya. Wasiun luas. Aslinya al masjidu wasiun. Tapi karena masuk ina menjadi masjidah. Kalau masuknya kana
Kalau masuknya kana, in kanal masjidu wasi'an. Kalau masuknya kana. Tapi kalau di depannya ina, innal masjida wasi'un. Kebalikan. Jadi nanti kalau baca kitab, pokoknya kalau ada ina ada kana kayak gini. Depannya ina pasti dia mansub, setelah kana pasti dia marfu. Ina artinya sesungguhnya. Sesungguhnya masjid itu luas. Tauqid. Tidak merubah makna sih ini. Masjid luas, sesungguhnya ya ada tambahan taukid saja. Tapi itu enaknya kan atau dikasih alif jadinya jelas. Yang ini? Iya, betul. Kalau membaca pasti ada alifnya dia. Itu pasti A. Iya, atas itu. Nggak ada alifnya. Ya kayak gitu. Nih, ada pertanyaan? Ini sekalian nyinggung inanya ya. Tetap nanti kita lewati bab ya. Baik. Kita kembali ke buku ya. Ya, jadi kanallahu aliman hakiman. Ya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Kemudian yang berikutnya kana alif lam al ma'rifah kemudian idhofah. Ya. Jadi setelahnya itu idhofah. Kanal masjidu markazat tarbiyati lil abna'i, ya, markaza bukan markazu, meskipun dia bentuknya idhofah. Apa kemarin idhofah? Ya, menggabungkan dua kata menjadi satu makna, ya. Jadi masjid merupakan pusat pendidikan bagi anak dan generasi, ya gitu. Kemudian kalau misalkan kana masuk di alif lam kemudian Maria jumlah ismiyah, kana talibu himmatuhu aliyatun, ya, kana talibu himmatuhu aliyatun, dia masuk di jumlah ismiyah, jumlahnya ismiyah, dia enggak merubah harokat, ya, tidak ada. Ini pengetahuan, sebetulnya ini sudah agak mendalam tapi nggak apa-apa kita baca aja. Namun intinya yang di awal tadi, yang pertama. Kemudian kalau dia jumlahnya fi'liyah, kanatulabu yaktubuna adarsa, ya, nggak ada perubahan. Kemudian selanjutnya misalkan masuk di jar wa majrur, alaihissallahu bi'a'lama bisakirin. Laisa ini temannya kana, ya, saudaranya kana. Bi'a'lama bisakirin. Kemudian kana, kemudian ditambah dengan ma'rifah, kemudian zorof. Kak, saya tanya dulu, idhofah tadi sudah tahu ya? Jumlah ismiyah tahu ya? Jumlah fi'liyah tahu, artinya langsung connect begitu maksudnya. Jar majrur tahu ya kan? Ya, berarti kan nggak ada masalah. Kemudian dorof, ya sudah, berarti aman. Tinggal nanti ngapal rumusnya doang. Oh, kalau kena dorof kayak gini, kena jumlah ismiyah kayak gini, kalau kena jar majrur kayak gini. Namun kaidah di awalnya tetap yang pertama. Ya, meskipun ada pengecualian, karena ini termasuk penambahan. Betul tuh maksudnya idhofah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur, dorof. Ya. Ingat toh? Ingat. Oh, sudah aman berarti. Kalau jumlah fi'liyah kan kalimatnya yang diawali dengan Kata kerja. Betul. Dorof kan zaman atau tempat itu. Ya betul. Nah, iya betul itu sudah. Jadi kemarin waktu kita belajar khobar itu kan mufrad dan ghairu mufrad. Nah, ini dipakai karena itu masuk ke semuanya khobar. Nah, kalau khobarnya jumlah ismiyah nggak berubah. Kalau masuknya ke jumlah fi'liyah juga nggak berubah. Artinya konteks harokat itu sama. Ya contohnya, contohnya yang jumlah fi'liyah ya.
Atulabu yaktubuna ad-darsa. Di situ ya. Atulabu yaktubuna ad-darsa, kan gitu. Nah, atulabu mubtada. Betul. Kemudian yaktubu darsa, yaktubuna darsa. Ini jumlahnya jumlah fi'liyah, artinya ini kedudukannya khobar. Khobarnya jumlah fi'liyah. Ingat enggak? Betul. Kan kita kalau berbicara mubtada khobar ya. Khobar itu kan ada dua, benar ya? Mufrad, ghairu mufrad. Kan begitu. Betul. Yang ini kan ada 4 ya. Itu? Jumlah pertama ismiyah. Itu? Kemudian jumlah fi'liyah, kemudian jar majrur ya biar gampang, atau sibahul jumlah ya kan begitu. Kemudian yang sibahul jumlahnya, sibahul atau yang menyerupai kalimat, sibahul jauhan. Kelihatan nggak? Terbagi. Nah, ini contoh adalah khobar yang dia fi'liyah. Yaktubuna darsa. Ini mubtada ini. Sekarang saya balik. Yaktubuna atulab. Atulab jamak dari tolib ya, murid-murid. Ad-darsa. Ini jumlahnya jumlah apa namanya? Fi'liyah. Karena diawali dengan kata kalau di atas ismiyah. Betul ya? Ya. Kan gitu. Nah, kalau jumlahnya fi'liyah, yang dicari kata kerjanya, yang mengerjakan dan yang dikerjakan, betul? Atau maf'ul ini ya, kan gitu. Pekerjaannya, yang mengerjakan, yang dikerjakan. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah, dicarinya hanya 2, mubtada, khobar. Khobarnya ternyata dia menggunakan jumlahnya lagi gitu loh. Menggunakan kalimat fi'liyah. Paham? Bukan mufrad. Kalau mufrad atulabu kasirun misalkan. Kasirun itu mufrad karena dia cuma satu saja. Gitu. Nah, kembali ke kasus kana. Kalau ini dihadapi dengan kana di depan, kana atulabu yaktubuna darsa, nggak ada yang berubah. Jadi aman itu, nggak ada yang berubah. Yang penting paham ini. Ya? Yaktubuna Tetap. Secara harokat nggak ada yang berubah. Kana atulabu yaktubuna darsa. Tapi kalau saya masukin inna atulab ba yaktubuna darsa. Paham nggak sampai sini? Itu yang berubah cuma isimnya. Karena isimnya inna itu dia harus mansub. Kalau isimnya kana kan marfu tetap. Nyambung nggak sampai sini? Ya. Kalau yang sibhul jumlah ini biar gampang juga biasanya
Dhorof di sini ya. Lanjut. Apa lagi? Fiilnya Hah? bisa ditambahkan alina. Yang fiil Fiil. bisa. 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 Kita ya. Berburu. Oh, maksudnya inna masuk di kata jumlah fi'liyah. Ya. Inna yaktubuna. Masuk, Pak, masuk. Bisa. Tapi nggak ada yang berubah dia. Secara harokat, tapi nanti secara i'rab dia berubah. Dan dia nanti jadinya masdar. Artinya penggabungan antara inna dengan fi'il itu dalam konteks bahasa Arab itu nanti jadinya dia masdar. Artinya bukan menjadi sebuah pekerjaan kata kerja begitu. Nanti ada babnya sendiri. Dari masdar Berubah jadi masdar. Kalau ini kan ada apa namanya? Marifatnya jadi. Iya, betul. Jadi nanti ada babnya sendiri. Dia menjadi masdar. Tapi belum di sini. Jadi khobar jangan dilupakan ya. Penting. Nah, yang di sini kalau kana itu masuk ke sini dan ke sini itu. Kalau masuk jar majrur kayak gitu kaidahnya. Begitu. Ada pertanyaan? Enggak ada toh? Yang penting tadi yang saya tanya, jar majrur paham, jumlah fi'liyah paham, jumlah ismiyah paham, dhorof paham. Ya sudah, apa yang mau dijelaskan maksud saya gitu. Tinggal menghafal rumusnya gitu. Kalau rumus mau dijelaskan bagaimana ya kayak gitu. Ya begini sudah rumusnya gitu. Kayak sama kita ngajari 2 dikali 2 sama dengan 4 begitu. Artinya kok bisa 4? Ya itu ya saya nggak tahu itu kalau sampai ibaratnya lo kok ini gitu. Nah seperti itu, tinggal nanti menghafal rumusnya. Tapi intinya yang pertama tadi ya, yang poin yang 1. Jadi inna sebelum masuk ke mubtada yang lain. Kemudian yang berikutnya jenis khobar kana itu sama tadi yang kita bahas. Ya, al-mufrad, ya mu'rab dan mabni, jumlah ismiyah, fi'liyah, sibhul jumlah ya. Di situ jar wa majrur itu masuk dalam sibhul jumlah. Itu sudah kita bahas tadi. Ini artinya jenis khobar itu ya sama gitu loh. Namanya khobar itu dari awal ada mufrad dan ghairu mufrad gitu. Nah yang ghairu mufrad kita sudah pelajari. Yang ghairu mufrad. Kunta fil ma'hadi. Misalkan itu ya, jar wa majrur. Kunta fil ma'hadi. Tetap dia seperti itu. Kunta amamal ma'hadi. Kana mana yang lain? Kana aliyun yadhabu ilal matjar, ya sama. Kana aliyun abuhu tajirun, ya nggak ada yang berubah kan, sama. Beda kalau kana atau batu nada matan, ya. Kunta fil ma'hadi nggak ada yang berubah. Kunta amamal ma'hadi nggak ada yang berubah. Kok bisa kunta gitu? Jangan sampai bingung. Kunta ini apa, Pak? Artinya atau Ya, artinya apa? kamu. Ya, kamu menjadi atau kamu berada. Jadi ini aslinya kana plus domirta. Domirta ini menggantikan anta. Kunta. Kuntu berarti ana. Kuntu berarti tanya ini ana. Hanya beda harokata dengan tu. Artinya sudah beda. Kunti
Perempuan. Iya, bukan kuntilanak tapi. Tapi ini belum, memang kita belum mempelajari mendalam, jadi wajar kalau nanti ini masih di bab depan. Kan kita belum belajar sorof. Ya. Ngapalin ini saja masih. Soal mana gampang? Eh? Soalnya mana gampang? Itu ngapalin ini. Istilahnya ini yang Iya. kadang hilang. Nanti dengan berjalannya waktu lama itu sampai secara nggak sadar itu ingat sendiri. Karena contoh ya sekarang jumlah filia, jumlah ismiyah, jar majrur, dzaraf. Dulu kan nggak ngerti istilah-istilah kayak gitu. Maf'ul li ajli, maf'ul fi. Tapi sekarang ingat, tahu tuh istilah itu. Kan begitu. Tahu. Ya, itu memang proses dalam belajar ya kayak gitu. Yang penting datang, duduk, dengar ibaratnya itu. Nanti lah lama-lama oh iya begitu. Yang penting ada informasi dulu. Iya, ada informasi. Tapi tidak bisa keluar. Kalau yang itu tapi bagus, ada saatnya dia akan keluar itu. Kalau gurunya itu nyetel dia keluar. Kalau nggak disetel dia Iya. dia ada. Contoh kalau pernah belajar, mengingatkannya gampang. Contoh, oh saya lupa tentang khobar ya, khobar kayak gini. Kita ingat lagi kan? Oh iya, gitu. Pernah dengar gitu kan. Padahal kalau dihitung-hitung ya khobar itu kayaknya di pertama dulu, nggak tahu pertama. Kayak gitu. Ya. Jadi sama ya tadi jenis khobarnya kana itu sama seperti mubtada khobar itu. Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan? Ya ini perkenalan mengenai kana. Intinya kana tadi ya kebalikannya daripada inna. Jadi mubtadanya itu tetap marfu, khobarnya mansub. Kalau inna dibalik, mubtadanya yang mansub, khobarnya menjadi marfu. Gitu. Jadi innal baita, kanal baitu. Itu bedanya. Itu aja dah, dua itu dulu. Nanti perkara pendalaman bisa sambil murojaah sendiri. Yang penting hukum asalnya dulu inna dengan kana. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini. Kana juga sama, materi kana ini juga sama. Kalau nanti antum mau tengok ya, jenis khobarnya ya ada juga sama itu. Isim ina ya. Itu sama kayak dengan kana tadi. Karena apa yang masuk di kana dia sama nanti dengan ina itu. Begitu. Ya, tapi nanti kita baca ya pelan-pelan. Kita baca rumus-rumusnya. Caranya saja. Ya. Praktekannya. Bagaimana supaya mudah dihafal istilah-istilah itu. Oh. Ada teorinya atau bagaimana? Sering jumpa aja Pak sebetulnya. Sering ketemu. Artinya nggak hanya duduk di sini, mungkin di rumah sampean juga membaca mufrad, jumlah gitu. Kan nggak nyambung ya sih, kayak sendiri. Hah? Nggak nyambung. Iya. Tapi kalau begitu tulis di sini nggak nyambung. Kalau begini Ustaz, kalau satu saat maksudnya entah kapan di praktek satu pertemuan itu praktek Boleh. misi maksudnya belajar langsung kitab Yang gundulnya. ya dulu satu Boleh. pertemuan itu langsung khusus untuk praktek. Betul. Mau hafal saja belum suruh prakteknya. Iya. Kalau insya Allah, cuman maunya saya itu satu buku kita selesaikan. Nah, itu setuju. Terus praktek, artinya praktek itu pengulangan. Pengulangannya itu lewat praktek. Nah, misalkan ini bab tentang fi'il madhi kan lupa misalkan. Ya, kita bahas fi'il madhi. Setelah pembahasan itu selesai, kita kembali lagi ke kitabnya. Oh ini nggak ngerti lagi. Oh ini bahasnya khobar kana. Jadi kita semrawut. Artinya menjelaskan sesuai kebutuhan mana yang lupa. Tapi minimal di awal itu semuanya itu sudah dirambah begitu. Sudah dilewati. Tinggal nanti yang lupa. Oh ini bagaimana ya? Ini mansub misalkan. Kenapa mansub? Karena ada kana. Ini apanya kana kan begitu. Waduh, kana itu apa? Nah itu baru kita bahas lagi.
Kana itu yang seperti ini kayak gitu. Nah itu baru nanti ya. Iya. Kalau langsung praktek ya bundel saya. Maksudnya saya khawatir nanti ini nggak ngerti. Misalkan fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Waduh, fi'il mudhari apa ya? Belum pernah belajar juga gitu. Jadi gambarannya agak susah. Sudah belajar aja kalau ya itu tadi saya bilang kalau nggak pas ini kan tenggelam lagi. Ya, jadi minimal makanya kita usahakan nanti cepat selesai kan ini tinggal sedikit saja sih. Tinggal sedikit ya. Setelah tawabi itu nanti langsung masuk di terakhir tawabi, kemudian fi'il mudhari yang mansub. Setelah itu majzum itu pendek. Karena yang paling panjang mansub. Mansub itu bab yang paling panjang. Majzum itu pendek. Ya, setelah majzum itu cuma 3 doang gitu. Setelah majzum nanti langsung sudah baru masuk di sorof. Nah ini kan bagian kedua, ilmu sorof dasar. Nah ini baru. Kalau ditebalkan ya nahunya lebih tebal. Tapi yang penting istilah nanti supaya bisa paling tidak itu banyak yang hafal. Oh insya Allah. Nanti kita akan mengutamakan istilah-istilah. Pelan-pelan kalau itu Pak. Kalau sampean tulab artinya masih pesantren ya cepet karena tiap hari kan ketemu. Itu tiap minggu. Ini kan tiap minggu kadang hujan nggak masuk kan gitu. Jadi 1 bulan kadang 3 kali ya. Iya kan begitu ibaratnya. Jadi harus sabar, dengar. Belajar nggak bisa besok sudah mikir pekerjaan. Nah, itu lagi diulang lagi. Iya. Tapi kalau istilah ini kalau anak pondokan ya cepet saja gitu. Oh ini. Tapi ya secepat-cepatnya Pak, ya materi nahwu sorof itu adalah hal yang menjadi dilema besar untuk anak-anak pondok. Bahkan teman-teman yang sealumni dengan saya itu nahwu sorof rata-rata lemah. Mereka itu baca bisa tapi dikarenakan tanya sorofnya bingung dia. Begitu. Kaidahnya bingung. Ini bagaimana tadi? Nah, kenapa antum baca begitu? Ya biasanya begini. Gitu. Tanya biasanya begini itu repot. Karena begini, dalam menerjemahkan kitab itu nggak bisa biasanya begini. Nanti artinya beda. Makanya dia rata-rata teman-teman yang mengisi kajian, dia itu membahas apa yang dulu sudah dipelajari di ma'had, di pondok. Oh, misalkan kitab fikih itu ya dibahas di sini gitu. Artinya dia mengulang yang dulu. Oh, dulu itu begini belajarnya gitu. Jarang menggunakan kitab baru. Kitab yang belum pernah dibahas gitu jarang. Karena memang berat. Kitab yang belum pernah dibahas itu berat. Dia harus murojaah, harus pegang kamus gitu. Karena saya mengalami sendiri. Dikala saya kajian menggunakan kitab yang dulu di pondok belum pernah dipelajari itu berat sekali. Harus lihat kamus terus gitu. Kayak gitu. Tapi kalau yang sudah pernah dipelajari meskipun lupa, tapi ada memori yang nanti dia ingat. Begitu. Oh, apalagi masalah hadis, gampang. Oh, hadis ini dulu pernah dibahas. Maksudnya tuh dulu begini, itu nanti ingat lagi sendiri. Begitu. Akidah rata-rata yang ringan-ringan, usul salasah gitu kan, yang tipis-tipis. Begitu. Itu kalau di masyarakat. Begitu. Nanti fikihnya taisir alam, itu paling gampangnya. Hadisnya Riyadhus Shalihin. Gitu-gitu aja. Tapi lo biar gitu-gitu aja dikaji di masyarakat nggak habis-habis begitu. Dan itu di masyarakat materi yang bobotnya sudah tinggi untuk taraf masyarakat pada umumnya gitu. Usul salasah itu sebetulnya dia kitab kecil yang di ma'had itu nggak dipelajari karena ringkasan dia. Tapi di masyarakat itu menjadi masya Allah begitu. Artinya bagaimana ya? Kayak materinya berat begitu. Berat diterima. Tapi kalau hatinya yang sudah bersih insya Allah gampang gitu. Kan kembali ke hatinya masing-masing. Tip sampai di sini dulu, mungkin kita belum latihan ya. Kita ngejar materi nggak apa-apa dan nanti latihan sekali-kali. Nanti kita langsung ke Ina.
kemudian munada, ya tawabi, huruf il. Tinggal 4 lagi lah. 4 bab lagi selesai yang mansub. Kita pindah ke majzum. Majzum cuma 3, selesai itu. Saya bisa sebetulnya kasih sekali duduk beberapa bab juga bisa gitu. Yang penting daya tangkapnya cepat. Artinya majzum 3 poin. Ya kayak gitu. Selesai. Kayak gitu. Ya maksudnya bisa gitu. Kayak ini kan ina dengan kana yang harusnya 2 pertemuan bikin 1 kali. Macam tadi kan. Sudah selesai tuh, inanya sudah dapat. Gitu. Kemudian tawabi ini kita sudah belajar. Kan? Tawabi sudah belajar. Tawabi di sini kan ada 4. Betul enggak? Ya, sekarang saya mau nanya, tawabi itu apa saja? Atof. Terus apa lagi? Naat. Atof oke ya, huruf atof. Naat, apa naat? Iya bener. Dia ini yang mengikuti depannya. Kalau mansub ikut mansub, marfu. Kalau atof kan dengan huruf atof. Kalau naat sifat, betul. Karena dia mensifati. Terus taukid. Taukid apa? Penguat. Ya, penguat taukid. Terus badal, pengganti.